Wah, Sherina senang banget dapat kado banyak. Paman, bisa bantu Sherina untuk membawa semuanya masuk ke dalam? Ucap anak kecil yang baru menginjak usia 8 tahun itu kepada Mas Fadil. Bisa dong, dengan senang hati, balas Mas Fadil sambil tersenyum dan memasukkan satu persatu hadiah yang dibawa para tamu untuk Sherina ke dalam rumah. Wah, kadonya banyak amat sayang. Bibi bantu buka ini ya, ucap Mbak Ayu yang disusul dengan Adel yang juga ikutan nimbrung di ruangan keluarga untuk melihat hadiah yang didapatkan Sherina. Satu persatu kado pun dibuka, dan tampak hadiah yang paling mewah adalah hadiah yang diberikan oleh Mbak Ayu dan Mas Dafa. Sedangkan urutan kedua disusul dengan hadiah dari Adel dan Reza yang juga masih tergolong dengan barang mahal menurutku. Kok Bibi Jinan dan Paman Fadil nggak beri Sherina kado? Kado? Itu. Ucapanku jadi terbata-bata. Benar juga, aku memang tak menyiapkan apapun untuknya. Bukan tidak ingin, namun sudah 2 hari Mas Fadil tidak bisa bekerja karena acara ini. Bagaimana kami bisa memberikannya kado? Sedangkan uang yang kami punya pun hanya cukup untuk dipakai buat makan sehari-hari. Apa Bibi Jinan lupa bawa kadonya Sherina? Kok lupa? Ada dong. Kini kado spesial buat Sherina. Sambung Mas Fadil yang tiba-tiba sudah berdiri di belakangku. Kok kecil sih Paman? Beda sama kado dari Paman Dafa dan Paman Reza. Kini anak sekecil ini pun mulai ikut-ikutan mencela suamiku karena sering melihat keluargaku mencela Mas Fadil. Loh, emang kenapa? Kamu kan belum lihat isinya. Coba aja dibuka dulu. Balasku yang sebenarnya juga penasaran dengan isinya. Aku sungguh tak tahu jika Mas Fadil menyiapkan hadiah untuk Sherina. Sherina nggak mau. Sherina maunya hadiah yang besar dan mahal. Ternyata buah memang tidak jatuh jauh dari pohonnya. Ya sudah, kalau nggak mau buat Bibi Jinan saja. Balasku mengambil kembali hadiah itu dari tangannya, namun hadiahnya keburu dirampas Adel. Sherina nggak boleh gitu dong. Coba aja buka dulu. Kita lihat dalamnya isi apa. Balas Adel sok bijaksana, padahal aku tahu niatnya pasti ingin mencela hadiah yang diberikan suamiku itu. Namun saat dibuka, kami semua dibawa terkejut dengan isi dalam kotak kecil itu. Sebuah gelang emas dengan ukiran inisial S sesuai namanya Sherina. Wah, cantik sekali Paman. Sherina sangat suka. Ucap anak kecil itu kegirangan melihat hadiahnya. Apakah ini asli? Tanya Mbak Ayu. Bukan hanya Mbak Ayu, aku pun sebenarnya ingin bertanya hal serupa. Dari mana Mas Fadil mendapatkan uang untuk membeli barang itu? Insya Allah asli Mbak. Itu ada sertifikat keasliannya. Balas Mas Fadil. Coba aku lihat, kata Adel sambil mengambil alih gelang kecil itu. Ringan banget. Paling beratnya nggak sampai 3 gram. Masih tergolong murah harganya dibanding hadiahku. Tapi Sherina lebih suka gelang itu Bi daripada mainan yang dikasih Bibi. Sherina sudah punya banyak mainan. Sherina nggak boleh gitu. Sherina harus tetap bersyukur untuk semua hadiah yang sudah diberikan untuk Sherina. Tutur Iva ibunya Sherina. Lagi-lagi sok bijak. Kemana perkataan rasa bersyukur itu saat Sherina menolak hadiah dari kami karena ukurannya terlalu kecil. Dia hanya akan membela untuk siapa yang menjadi tempatnya berdiri.
Loh, Fadil emang lagi dapat rezeki ya, Nan? Kok bisa? Emang Fadil dapat kerja apaan kali ini? Sambung Bang Erik. Alhamdulillah kak, itu hasil tabungan saya yang memang sudah saya niatkan dari sebulan yang lalu untuk membeli kadonya Sherina. Makasih ya Dil, tapi lain kali kamu gak perlu kok repot-repot seperti ini. Lebih baik uang yang sedikit itu kamu tabung buat modal usaha. Kasihan kan kamu setiap hari pontang-panting dengan kerjaan yang gak jelas. Tutur Mbak Ayu. Loh, pontang-panting gak jelas gimana Mbak? Tuh Mas Fadil bisa dapat uang dari hasil kerjanya loh. Ya, tetap saja. Dia kan gak punya pekerjaan yang tetap, Nan. Kamu jangan salah paham. Kami hanya ingin dia punya pekerjaan yang lebih baik. Emangnya pekerjaan Mas Fadil gak baik, Mbak? Halal loh kerjaan suamiku. Nan, udah. Mas Fadil mulai menyenggol-nyenggol sikutku untuk memberiku kode. Maksud Mbak Ayu itu pekerjaan yang menjanjikan masa depan, Mbak. Kayak Kak Dava sama Reza, bekerjanya di kantoran, sudah pasti rezekinya banyak. Rezeki mah bukan ada di kantor atau dimanapun. Gak apa-apa penghasilan suamiku sedikit, yang penting berkah. Balasku kesal dengan nada suara yang sedikit menekan. Keluarga ini terlalu materialistis. Lihat saja apa yang mereka bahas selalu tentang uang, uang, dan uang. Apa memang hanya uang yang bisa bikin bahagia? Apa hanya dengan uang bisa membuat hubungan suami istri bisa bertahan? Aku rasa tidak. Tidak semua harus diukur dengan materi. Mas, kamu beneran pakai uang tabungan kamu untuk beli kadonya Sherina? Iya, Nan. Maaf aku gak bilang kamu dulu. Mas, uang itu kan sudah susah payah kamu kumpulkan buat kunjungan kamu ke kampung halamanmu. Gak apa-apa, Nan. Aku bisa mulai menabung lagi. Maaf aku tak memberitahumu lebih dulu. Aku hanya tak ingin kau dipandang sebelah mata di keluargamu. Mas Fadil lagi-lagi mengorbankan sesuatu yang berharga untuk aku. Nan, hari ini kan hari kepulangan Mbak Ayu dan Adel. Ayo kita ke rumah ibu. Kalau bukan karena dipaksa Mas Fadil, kaki ini tidak akan melangkah ke rumah itu lagi. Sebelum pulang, seperti biasa mereka membagi-bagikan uang kepada ibu juga kepada saudara yang lain. Sebenarnya ini adalah tindakan terpuji. Sangat baik jika keduanya yang diberi kelimpahan materi dibarengi juga dengan rasa sedekah yang tinggi. Namun, karena sikap mereka yang sering merendahkan suamiku, membuatku dengan halus menolak uang yang akan diberikan Mbak Ayu. Loh, kenapa Nan? Apa nominalnya kurang? Tanya Mbak Ayu yang sedikit tersinggung dengan penolakanku. Kasih saja kepada yang lebih membutuhkan, Mbak. Loh, emang Mbak Jinan gak butuh? Sambung Adel. Alhamdulillah, Mas Fadil hari ini ada rezeki lebih, jawabku. Ya, rezeki lebih kan buat hari ini. Belum tentu juga besok punya rezeki lebih lagi. Ambil aja Mbak, nggak usah sungkan. Balas Adel. Enggak, walaupun sedikit penghasilan kami selalu cukup dan kami sudah bahagia dengan uang seadanya itu. Nan, ambil saja. Kamu seorang perempuan. Tanpa dipungkiri, kamu juga butuh biaya buat perawatan kecantikan kamu seperti yang dulu selalu kamu lakukan. Uang ini semata-mata kami berikan untuk kamu, bukan karena alasan lain. Hati-hati loh Mbak, kalau nggak cantik bisa-bisa Mas Fadil diembat pelakor loh, ucap Adel sambil terkekeh. Meskipun miskin secara materi,
Mas Fadil tidak akan berbuat hal serendah itu. Balasku yang sedikit sensitif dengan lelucon Adele. Mbak, aku hanya bercanda loh. Serius banget nanggapinnya. Lagian para pelakor itu hanya mengincar laki-laki yang banyak uang. Kurasa Mas Fadil tidak termasuk. Lagi-lagi ia mencemooh suamiku. Oh ya, laki-laki kaya maksudmu itu suamimu atau suaminya Mbak Ayu? Duh, amit-amit semoga gak kejadian ya. Balasku yang membuat wajah Adele langsung memerah karena malu.